Wilujengan megengan kanthi jajana pemugi pisang raja ingkang sesandingan kalian kembang staman sajangkepipun saha tumpeng petak tumpeng punar tumpeng agung sajangkepipun minangka perlambang lan kepiling ingkang dipun pepetri rakyat saking kampung budaya Polowijen lan perempuan bersanggul Nusantara dinama kula lan panjenengan sami sak putra wayahipun sedaya. Amin. Tumpeng werna kalih punika ingkang dipun betosi luhuripun kampung budaya Polowijen lan perempuan bersanggul Nusantara dinama ingkang rumeksa wonten salebetipun wangkit sak jawinipun wengkerang. Tumpeng petak minangka perlambang bilih kula Ki Demang saputra wayahipun saha kampung budaya Polowijen sak rakyatipun nggih badhe ngluhuraken wulan ruwah kanthi ruwat arwah-arwahipun para leluhur saha mengeti wulan poso kang suci kadosa nyucikaken badan ingkang sami nglampahi lelampahan wonten ing alam donya punika. Mugi tansah tinebihna rubeda tinampil anggen susrana. Tumpeng punar minangka menari tulak bala ingkang ngalang-alangi kuda beda rencana manggya lestantun wilujeng sak pangajengipun ugi kanthi nulak bilahi saking lebat sekawan mbok bilih wonten bilahi ampun ngantos tumeka ampun ngantos tumomo sageta sumilak suwisih seliringan medal kiwa lan tengenipun. Tumpeng ageng kanggo mengeti perempuan bersanggul Nusantara ingkang kaping sekawan meranani sedulur papat limo pancer ugi dinama damel putra wayahipun sedaya ing punika ingkang lampahi perempuan bersanggul Nusantara mugi-mugi sageta lancar tinebena saking rubeda ampun ngantos manggi alangan satunggal punapa-punapa pinaringan jejet tajem wilujeng sak solah bawanipun. Dene wontenipun tumpeng punika ingkang sakaturaken malih ingkang dipun betosi luhuripun kampung budaya Polowijen dinama saking jaler saking stri ing celak ing tebih ing rumaket ingkang boten karumat wajib luhuripun dipun betosi mugi-mugi tansah maringana bekah wilujeng sak pangajenganipun. Dene wontenipun apem punika minangka kula lan panjenengan sami mugi-mugi sageta paring pangapura sedaya kalebatan ingkang dipun sengaja menawi boten disengaja malih ingkang dipun betosi ingkang miwiti tulukayasa babat alas ing tlatah Grigi. Dene wontenipun pisang sae lan jadah sae punika reni kula lan panjenengan sami dinama damel megengan mapak wulan siam punika badanipun enget dhateng pertapanipun caos suba bekti dhateng Gusti Nabi Muhammad Sri Baginda Ali lan Dewi Siti Fatimah ingkang dipun sarekaken wonten sak pangayonanipun. Arang-arang kembang ingkang dipun betosi sukma ingkang layang-layang ingkang saged bebayangi pangilingipun dinama saputra wayahipun sedaya. Sekar taman ingkang dipun betosi ingkang saged ngeningaken cipta rinten kelawang dalu utawi ingkang dipun betosi kakang adine ingkang lahir satunggal sedinten ingkang dumawah wonten sanes panggenan pramila dipun betosi dipun ambrah sawancih-wanci dene kula lan panjenengan sami dinama sakeluarga ampun ngantos manggi alangan satunggal punapa-punapa pinaringan jejeg tajem wilujeng sak pangajenganipun. Mugi-mugi wontenipun megengan punika minangka panyuwunan pangapunten dumateng Gusti ingkang murben dumadi panyuwun pangapunten dumateng kula lan panjenengan sami mugi-mugi sageta wangsul suci kados sucinipun Nur Muhammad. Suwadah peken jajan pasar ingkang dipun betosi mergi para sederek sekawan limo pancer pramila dipun betosi wonten pundi papanipun ingkang kaambah dene kula lan panjenengan sami dinama sakeluarga anggenipun pados rejeki ngaler ngidul ngetan ngilen ampun ngantos manggi alangan satunggal punapa-punapa. Wontenipun ambengan majemuk kintun donga dumateng
para leluhuripun kula lan panjenengan sami dinama ingkang sampun wonten alam kubur. Mugi-mugi luhuripun kula sakeluarga semanten ugi panjenengan sami dinama ingkang wonten alam kubur dipun paringi papan ingkang sae lan dipun ngapura sedaya kelepatanipun wonten tanah Jawi. Para wali ingkang dipun sareaken wonten tanah Jawi pramila dipun betosi kaderek sareatipun. Wontenipun ambengan punika ingkang dipun betosi Nabi Ilyas lan Nabi Khidir rumaos kula lan panjenengan sami dinama anggenipun damel kawilujengan betahaken ingkang dados kewajibanipun wontenipun toya grama ujung kajeng kacandhak kasaut kanggo njangkeping kawilujengan ingkang dipun ginakaken supados sageta tumanja ingkang dereng sageta sami pulih kadosa ingkang sak sampun-sampunipun. Kadang untuk mengarahkan ke nilai tradisi itu yang jarang. Kalau tadi Pak Demang minta diceritakan sejarahnya Malang dari awal sampai apa? Sekarang waduh panjang banget, nanti bisa 400 SKS itu tadi nggak selesai. Nah, sekelumit aja karena adik-adik datang ya sebentar ya kita adik-adik sekalian. Jadi kalau kita ngomong batasan namanya temporal atau bahasa Inggrisnya time, kalau bahasa Arabnya apa? Waktu itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Zaman. Ada sak saya itu. Belajar nanggung sama? SMP kok juga. SMP Islam tapi dah. Ada enggak? Ada. Nanggung sama fa'al yafulu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilu wa daka maf'ulu if'il atau belajar? Belum ya? Baik. Saya sekelumit aja. Jadi masa di dunia kita ada di Indonesia. Di Indonesia salah satunya ada kota Malang. Masanya sama. Diawali yang pertama dari masa prasejarah atau prehistorik sebelum dikenal tulisan. Yang kedua ada masa klasik. Setelah adanya tulisan klasik itu ada yang dikenal dengan kerajaan Hindu Buddha. Yang ketiga ada masa Madya. Madya ini masuknya Islam, budaya Islam di Indonesia. Yang keempat ada masa pergerakan. Masa kolonial. Masuknya budaya Eropa di Indonesia. Kelima ada masa pergerakan. Keenam ada masa Indonesia baru. Ketujuh ada masa Indonesia kontemporer. Nah, kita masuk kontemporer sekarang ini. Nah, di Pulau Wijen ini masuk yang mana, teman-teman adik-adik sekalian yang pada saat itu? Ini masuk masa klasik atau yang dikenal dengan Hindu Buddha. Dari mananya itu? Dari nama desanya. Desa ini sampai sekarang kelurahannya namanya Kelurahan Polowijen. Ini ada di beberapa sumber primer. Jadi kalau sejarah itu ada namanya sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Nah, primernya apa itu? Primer itu adalah sumber yang berkaitan langsung dengan masa itu atau dengan zaman itu, peninggalan dengan zaman itu. Contohnya apa sumber primer dari masa klasik itu? Satu yang pasti namanya prasasti. Apa prasasti itu? Prasasti itu bisa tulisan yang dipahatkan di batu, bisa dilempeng, bisa dilontar. Bahasa Sanskritnya prasasti itu ada 3 jenis. Tadi itu di bahasa Sanskritan yang pertama ada linggo prasasti, tamra prasasti, ripta prasasti. Linggo itu prasasti batu, tamra itu prasasti lempeng, ripta itu prasasti lontar. Nah, dari prasasti inilah muncul nama-nama tempat yang dikenal istilahnya kalau di ilmu sejarah, ilmu antropologi budaya dikenal dengan istilah toponimi namanya. Toponimi itu nama-nama desa atau nama-nama daerah yang sampai saat ini ada dan di sumber masa lampau itu juga masih ada. Pulau Wijen ini ada di mana dulu Mas, Pak, Om? Gitu ya. Pulau Wijen itu ada yang pertama di dalam serat atau sastra namanya Kitab Pararaton. Kitab Pararaton itu ditulis pada masa Majapahit akhir, tapi yang menceritakan mulai dari awal berdirinya kerajaan yang bernama Tumapel atau Tumapan bahasa Chinanya itu. Nah, itu siapa pendiri kerajaannya? Pendiri Tumapel dikenal dengan nama tadi suaminya Ken Huda, siapa namanya?
channel. Tunggal Matong juga betul, itu yang mencuri. Jadi nggak ada yang itu. Jadi ada Tunggal Matong ada Tunggal Matong. Nah, di dalam kitab Pararaton itu diceritakan ada desa ini namanya. Nah, bahasanya kayak apa? Kitab Pararaton menggunakan bahasa Jawa kuno, yang mana sampai saat ini kita orang Jawa sudah tidak pakai bahasa itu. Bahasa itu sudah punah. Nah, tadi yang dilantunkan Ki Benang, tadi dilantunkan oleh Pak Isa untuk baca doa itu bahasa apa? Itu bahasa Jawa baru sekarang, yang biasanya dilantunkan oleh dalang. Surat Doto Pitono Andeng Ira Daripun Pito ingkang kae koati basa Purwo. Eko marang sawiji dilindungi basa 10 Purwomitan. Nah, itu bahasa Jawa baru. Ada yang tahu enggak adik-adik? Saya ngomong gitu tadi. Atau gampangnya udah? Yang tahu tak kasih hadiah. Saya ngomong bahasa Jawa baru itu. Wisnaripun sampun dalem gesangaken dhateng wingking. Angkat tangan yang tahu artinya. Bahasa Indonesia kan? Wisnaripun sampun dalem gesangaken dhateng wingking. Angkat tangan. SMS itu. Tak kasih voucher. Angkat tangan. Ini bahasa Jawa baru yang saya omongkan. Tahu enggak? Oh, dia cari bahasa Jawa di sekolahnya. Ada bahasa daerah. Kira-kira tahu enggak? Itu bahasa Jawa halus. Jadi bahasa Jawa baru terdiri dari 3 strata. Ada bahasa Jawa Kromo, Ngoko, ada Madyo, ada Inggil. Itu yang paling tinggi. Inggil. Itu halus sekali. Itu baru itu aja kadang adik-adik sekarang enggak ngerti. Orang zaman sekarang enggak ngerti. Apalagi ketika saya ngomong bahasa yang ada di kitab Pararaton. Saya cuplik satu contoh yang menceritakan tentang Kenaro. Jadi bahasanya kurang lebih kayak gini. Nihan katuturanira kenangro mulanira duk dinadeken manusa. Anak-anak kiraan yaning jibut lumakutan rahayu hamegati aku sirapina kapa mancananing yang suksma. Sasira saking jibut angun sisiraman yaning bulalak dan seterusnya. Itu bahasa Jawa kuno. Yang mana kita sampai sekarang asing dengan bahasa itu. Nah, di dalam kitab Pararaton yang berbahasa itu tadi dan beraksara Jawa kuno, bukan Hono Coroko, aksaranya Jawa kuno, itu ada kata Panawijan yang sekarang jadi Polowijen ini. Di sana dikatakan ateher angling nidedes amangira sira pupurwa amagatianira ri watak Panawijan. Jadi ada seseorang yang bernama Nidedes, dia putri dari Empu Purwa, dia tinggal di watak yang bernama Panawijan, yang sekarang jadi Polowijen ini. Nah, situsnya di mana? Diperkirakan adik-adik, situsnya itu yang dicungkup itu. Kalau adik-adik lihat sebelah sana itu, belakang itu ada cukup merah itu dulu siapa Pak Demang yang bangunkan itu? Kalau nggak salah, golongannya Mas Jati. Mas, bukan golongannya Mas Jati. Pak Condro ya. Waktu itu lurahnya masih Mas Handi. Jadi orang-orang yang punya giat di kebudayaan, punya kretek ya, punya nurani untuk melestarikan atau bahasa Jawanya uri-uri budaya, itu dia yang merawat tempat-tempat kayak gini. Nah, menurut cerita lokal, Kendedes hilang itu ketika dicuri oleh Tunggul Ametung itu dilarikan lewat sumur itu menurut penduduk sini. Nah, cuman itu nggak ada di dalam kitab Pararaton. Hanya di Pararaton yang namanya Putri Dedes ini anaknya Empu Purwa dilarikan oleh Tunggul Ametung, seorang aku itu kalau sekarang tingkatan camat, jadi kelas camat gitu ya, dia melarikan ke Tumapel sana yang sekarang jadi Singosari. Ada Candi Singosari, Kabupaten Singosari bernama Singosari. Kabupaten Malang, sorry, bukan Kabupaten Singosari. Nah, disitulah cerita awal desa Polowijen ini muncul. Termasuk ketika tadi Pak Demang sempat mengulik sedikit di sebelah belakang kita itu, nah itu di tebu-tebu itu, terus ada di pisang itu kalau kita melakukan penggalian, kalau di bahasa arkeologinya kita melakukan ekskavasi, itu ditemukan struktur sekitar 2 meter di bawah situ, itu masih ada bata-bata tebal gitu. Nah, itu diperkirakan memang itu bisa wanasrama, itu bisa berupa caitya atau candi, itu bisa berupa mandala dan lain sebagainya. Jelas itu tempat suci. Nah, cuman merujuk dari
berita yang ada di Kitab Pararaton itu kok sepertinya ini ya tempatnya mandalanya Empu Purwa dulu. Itu analisisnya seperti itu. Cuman bener atau enggaknya wow. Hanya 80% bisa kita pastikan mandala Empu Purwa yang ada di sini kita kategorikan dengan tinggalan situs yang ada di belakang sana. Nah, itu dikuatkan oleh apa? Hanya saja di dalam sastra itu dia enggak lugas, dia enggak detail menceritakannya. Terus dikuatkan oleh apa supaya kuat? Harus dikuatkan oleh berita prasasti. Nah, prasasti apa? Ada beberapa prasasti. Yang pertama ada di prasasti namanya Prasasti Wurandungan. Ada prasasti Wurandungan A, ada prasasti Wurandungan B. Yang memuat tentang desa Polowijen dan Arjosari itu ada di prasasti Wurandungan B. Ketika menceritakan Wuyut Amabagi itu membelah sungai untuk membuat suaan atau sobekan sungai atau dauan atau bendungan itu, sehingga sungai yang di sebelah utara kita ini bernama Sungai Suak atau Sungai Sobek, atau sekarang orang nyebutnya dengan Kali Mewek. Mewek itu bukan mewek nangis, tapi mewek itu sobek. Jadi sungai itu dibelah untuk irigasi. Kenapa? Karena sawah di Polowijen ini kayak kebo kering. Istilahnya kebo kering itu sawah yang kering, tidak ada air, makanya harus ada irigasi. Itu ada di Prasasti Wurandungan B. Sehingga klop antara berita primer yang ada di dalam prasasti dan ada di sastra menceritakan tentang adanya wilayah Polowijen ini benar adanya. Itu pertama. Berikutnya, masa akhir Majapahit ada di beberapa prasasti juga menceritakan tentang watak yang bernama Polowijen. Itu ada di beberapa prasasti seperti Belandit yang menceritakan tentang desa Walandit. Saksinya, wataknya, salah satu desanya adalah dari Tetua Palawijen. Itu yang ada di sumber primer masa klasik. Lalu terus sampai masa Islam ada di dalam babat namanya babat Bangwetan. Terus ada lagi masa kolonial kita bisa lihat petanya ada di balai kota, tetap namanya Panawijen. Terus sampai masuk 45 kemerdekaan namanya baru ganti Polowijen yang masuk di dalam Kecamatan Blimbing ketika sudah dirubah jadi kecamatan itu. Dulu kecamatannya ikut Waru, tapi ketika Blimbing buka kecamatan sendiri akhirnya jadi Kecamatan Blimbing. Kelurahannya namanya Kelurahan Polowijen. Itu dari sisi nama historisnya. Tokoh-tokohnya banyak di sini. Kalau tokoh masa klasik ya tadi ada Kendedes, ada Empu Purwa ya. Terus tokoh masa Islamnya ada Eyang Jibris itu di mana Pak? Polowijen RT berapa tuh? RW 4. RW 4 Nggak masuk sini ya? Bukan, dia nggak masuk sini. Flyover sana, flyover. RW-nya ikut sini. RW 4. Oh, bukan ikut RW sini ya? Oke. Tapi masuk tetap dalam Kelurahan Polowijen. Jadi kalau Arjosari punya eyang namanya Eyang Karangpo, Polowijen punya namanya Eyang Jibris, Kayu Tangan punya namanya Mbak Onggo atau Eyang Onggo, Grebek punya Ki Ageng Grebek, Dino punya namanya Ki Haji Singomenggolo dan sebagainya ya. Nah, Polowijen punya itu. Eyang Jibris itu untuk masa Islam itu adalah tentara dari Diponegoro itu loh, pelarian Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, itu ada di namanya Babat Bangwetan. Lalu setelah pasca Islam masa kolonial, apa sumbangsi Polowijen ini? Sumbangsi desa Polowijen tadi sudah dijelaskan sama Pak Demang Seglumit itu. Dia menyumbangkan budaya yang sampai detik ini masih dilestarikan ternyata oleh orang-orang Polowijen sendiri. Di mana itu? Ya di KBP ini pelestariannya. Nah, apa yang dilestarikan? Ternyata Malang itu melestarikan kalau di zaman Singosari namanya matapukan. Matapukan itu bahasa Jawa kuno yang artinya tapuk. Tapuk itu topeng. Ketika di prasasti itu disebut dengan matapukan. Masa Islam sampai masa kolonial itu dilestarikan oleh seorang penari, Pangreket namanya. Nah, penari ini turun temurun salah satunya adalah Mbah Reni yang makamnya di Mbah Reni di sini ya. Makam. Kalau gurunya Mbah Reni itu siapa? Yang sampai ke Belanda itu? Saya lupa namanya itu.
Jadi punya guru beliau itu Mbah Reni itu, yang dia bawa tarian itu sampai ke Mbah Karimun. Bukan, Mbak Karimun kan sak ngisore Mbak Reni. Oh, berarti bawahnya ya? Ya, Mbak Karimun sak ngisore. Nah, maksudnya Mbak Reni itu atasnya Mbak Karimun. Nah, Mbak Karimun itu yang sampai melestarikan sampai ke Belang. Ternyata itu Gini. Kalau Mbak Reni itu kan empunya, Mbak Karimun maestronya. ya Kan maksudnya bukan gawe dhisik. yang sampai melestarikan ke luar negeri. Ah, keluar Salah negeri. satunya kan Mbak Karimun itu. Nah, itu masih ada sambungannya dengan Mbak Reni yang makamnya sampai sekarang ada di sini ya. Nanti sebelahnya Jalan Persis kalau nggak salah itu. Nanti adik-adik silakan ke sana. Nah, kurang lebih itu yang dilestarikan oleh orang-orang di sini, termasuk megengan yang ada hari ini. Megeng dari kata mekek ya. Mekek itu menahan itu apapun. Ketika mau masuk bulan puasa itu harus tahan. Harusnya itu tidak hanya di umat muslim, semua agama termasuk agama asli orang Jawa punya istilah menahan itu, atau upawasa atau puasa, menahan apapun. Jadi nggak hanya menahan makan, termasuk menahan melihat dan lain sebagainya. Itu juga ilmu dasar. Termasuk ada, tadi saya suka ada ibu-ibu dari mana Pak? PBN Perempuan Bersanggul Nusantara. Itu juga ada macam-macam sanggul itu. Jadi di sastra yang terakhir meneliti tentang sanggul itu Bu Lydia Kevin. Itu beliaunya, Lydia Kevin itu orang Jerman atau Prancis ya, saya lupa itu. Dia meneliti tentang budaya Panji di Jawa. Dia membukukan tentang cerita Panji dan perempuan bersanggul. Adapun sanggul yang ada di relief-relief termasuk penataran Candi Jawi dan beberapa relief di Candi Jago ada, itu diteliti oleh Bu Dr. Titi Sutinastiti, orang Pusrit atau orang Brin. Jadi sanggul itu macam-macam, yang asalnya berasal dari kata sanggul, berasal dari kata ibu-ibu harusnya lupa ya. Wah, Mas Dwi itu yang jelaskan soalnya. Dari kata enggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Jadi ibu-ibu saya senang sekali terus terang karena ibu bisa melestarikan itu, yang mana sekarang jarang sekali saya lihat di wilayah desa-desa juga rata-rata budaya sanggul itu mulai ditinggalkan, mungkin karena entah ribet makainya ya. Kalau sekarang kan rata-rata pakai sanggul yang tinggal plek gitu ya, bukan rambutnya sendiri. Nah, jadi sanggul itu dari kata agul. Agul itu bahasa Sanskrit, yang mana ketika masuk ke sini jadi anggul. Anggul akhirnya masuk ke Jawa Baru jadinya sanggul. Apa agul itu? Agul itu adalah wibawah artinya. Maksudnya apa wibawah? Ketika wanita itu memakai tanda itu, dia akan punya wibawa, sehingga sanggul itu punya ciri khas masing-masing. Sanggul yang dipakai perawan tidak akan sama dengan sanggul yang dipakai yang ketika menikah. Ketika menikah tidak akan sama dengan yang dipakai ketika sudah punya anak satu. Ketika anak satu tidak akan sama sanggulnya modelnya dengan yang dikenakan yang sudah janda, dan itu tertera semua di relief, runtut sekali ceritanya terkait sanggul itu. Dan itu ibu-ibu yang bisa melestarikan. Saya terima kasih sekali. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa meniru itu ya. Nanti walaupun adik-adik dari sekolah Islam, kalau masalah keyakinan, masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk masalah kebudayaan ini yang kita harus lestarikan. Ya, saya teringat pesannya Gus Dur, Pak Temang. Jadi Gus Dur itu pesan ke kita, kalau jadi orang Jawa, ya Jawa. Jadi Arab ada budaya sendiri, Jawa ada budaya sendiri, Eropa ada budaya sendiri, Cina ada budaya sendiri. Maka kita orang Jawa kalau bisa melestarikan budaya Jawa kita, itu Jawa atau Nusantara bahasa Bung Karno lebih seru lagi. Mungkin itu kira-kira. Kalau saya mau bahas tumpeng, sebenarnya saya mau bahas banyak, tapi kok kayaknya waktunya sudah jam sekian Pak. Saya takutnya nanti malah enggak bisa ngerem. Biasa Bapak Ibu, saya kalau udah ngoceh, apalagi kalau udah depan kelas ngisi seminar itu, kalau nggak ada moderatornya saya nggak ada yang ngekat itu, ngewes aja terus. Pokoknya mending saya lihat aja ini, waktunya udah jam sekian, saya udah setengah jam ngomong, kayaknya nggak elok kalau saya ngomong terus karena ini bukan kuliah, karena ini hanya saresean biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya bukan berarti minteri, tapi apa yang saya pelajari itu yang saya coba bagi di sini. Di sini saya mewakili warga dari Kelurahan Gadang yang mana kita akan mendirikan kampung tematik yang temanya hampir memper-memper seperti inilah kita, sehingga di sini keresan kok ada acara sanggul juga, ada adik-adik juga. Di sini kita studi banding sebetulnya Bu ke sini. Tapi katanya Pak Jemang dibuareng noe kamu sisan kan. Cekno gak kesel-kesel mbok poso-poso mesti dibanding piye gitu katanya Pak Jemang. Buareng nih kabeh ae. Gitu kan. Ya wis lah. Kita bareng di sini juga ada ketua Pok Darwisnya dari Kayu Tangan. Nah, ada Mbak Mila, nanti bisa sharing-sharing dengan kita. Mungkin itu Pak Demang, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Rayu. Ayo. Baik, tepuk tangan untuk Pak Raka ya. Jadi saya sebenarnya sudah cerita seperti Mas Raka, tapi juga percaya. Ingin dari padahal ceritanya bodoh, tapi bapak mosok sih orang andel. Nah itu bedanya. Wong sejarah kalau orang. Aku tujuh sejarah, tapi so ceritanya bodoh, tapi gak dipercaya. Repot ya. Iya kan, nunjuknya kan belakang ini Pak, sampai ini juga. Jadi begitu ya. Jadi memang asal usul Polowijen dan kenapa masih bertahan Polowijen itu ya memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Raka, dan punya sumbangsi yang cukup besar terhadap eksistensi Malang pada umumnya dan bahkan kebudayaan Malang pada khususnya, karena tetap pancet dengan namanya Panawidian berganti dengan Palawijen berganti dengan nama Polowijen. Kan ilate wong Jawa. Betul nggih. Saya kira itu. Ya nanti. Jadi ini nanti mau nari-nari dulu atau ke makam dulu? Ke makam dulu ya. Setelah itu kemudian balik ke sini sambil makan, lihat kelihatan. Anak-anak yang di sana. 1, 2, 3. Wes mulai mangan. Karo Pak Nono. Mbak to. Yo ta. Ibu di grup agak depan dikit. Ayo. Kali kita mau pergi. Ben bagus sih. Makanya kok nampaknya kalau mau di sini. Nah, kamu dapat tulis sepeda muka. Ayo kita makan gitu. Ya, yuk silakan. Jadi, jangan lupa ya, kamera ya. Kamera jalan berapa? 2 menit, 1 menit pun nggak apa-apa. Di sana nanti sendiri nggak apa-apa. Yuk, sabar jalan.
Dengan anu banteng deh bengi. Oh, dengan banteng jadi lah begini. Baru kali ini ke sini. Oh, berarti mana? Lomba mana? Dapat nomor enggak? Tinggi. Iya. Harus kong kali kong. Mana tadi? Untuk kamera ini. Bu, pojok sana, pojok. Sampai, bu, pojok sana. Nah, ngono lho. Sampai mojok sana. Tapi, mojok sana, mojok. Sama cedel. Yuk, urut di belakang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah, la ilaha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, seluruh sekalian alam, bahwa pada saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, berkah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengingat kita, mari kita teladani apa yang menjadi tauladan-tauladannya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita nyadran di makam Mpu Topeng Mbah Reni. Mpu Topeng Mbah Reni ini adalah salah satu tokoh budaya Malang yang sampai saat ini kita lestarikan adalah dalam rangka pertama, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita untuk memohon ampun agar kita semuanya dihapuskan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan diterima amal baik kita. Demikian pula mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Mbah Reni sebagai salah satu buyut
dalam kesenian topeng Malang ini, agar kemudian diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga amal perjuangan beliau bisa kita tauladani di bidang kesenian kebudayaan yang ada di Kota Malang. Demikian pula mari kita berdoa kepada para leluhur kita, arwah-arwah leluhur kita yang sudah mendahului kita, yaitu bapak ibu, nenek, kakek, buyut-buyut kita yang sudah mendahului kita, para pejuang penjemur kita. Mari kita doakan semoga diterima di sisi Allah dan diampuni segala macam doanya. Dan kita sebagai anak yang soleh, ada 3 amalan yang tidak pernah putus. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, mendoakan kepada kedua orang tuanya, mendoakan kepada pendahulu, nenek moyang dan lain sebagainya, para pejuang sebagainya. Doa anak soleh adalah doa yang kemudian tidak bisa putus dan dicatat amal baiknya. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat, ya. Ilmu bermanfaat itu adalah anak-anakku semuanya yang sedang sekolah itu, semoga ilmunya bermanfaat sehingga kemudian kelak Anda akan menjadi orang-orang besar, orang-orang yang berguna bagi bangsa, agama, negara, bagi keluarga, bagi diri Anda dan bagi orang terdekat Anda. Yang ketiga adalah sedekah jariyah dan kemudian berbagi, beramal kepada sesama. 3 amalan itu saya pesankan kepada Anda semuanya, jangan sampai pernah putus. Mudah-mudahan pertama kita nyadran adalah dalam rangka mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan nenek moyang kita. Yang kedua adalah karena kita berilmu, gitu ya. Karena kita berilmu, sekolah, maka kita mencari ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu kita nanti kelak bermanfaat. Yang ketiga adalah kita tetap senantiasa sedekah, utamanya menjelang bulan puasa seperti ini. Anak-anakku sekalian, saudara semuanya, mari kita berdoa, baca Fatihah gitu ya. Saya pimpin dengan cara Islam, karena Mbah Condro Suwono adalah beragama Islam. Yang beragama lain berdoa bisa berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Mudah-mudahan ini menjadi nyadran, menjadi ruahan di bulan ruah, nyadran di bulan ruah yang bermanfaat buat kita semuanya. Biridwaillah wali safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'al Fatihah. Ila jannil kubur minal anbiya wal mursalin wal awliya ila sultan ila sholih wasaqabati wa tabi'in mukhlisin wa jamin khusus sayyidina sayyidina Suma ila khususan Mbah Condro Suwono. Al-Fatihah. Suma ila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suma ila khususan Al-Fatihah. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas sekali, Fatihah sekali, setelah itu udah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa radhiyallahu tabaraka an sahabatil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yawmiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Subhanallah warhamdulillah wa ya Allah ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pejuang-pejuang kami yang memperjuangkan tanah, yang memperjuangkan negara, yang memperjuangkan bangsa ini sampai titik darah penghabiskan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dan terimalah amalan-amalan para pejuang kami yang berjuang di jalan agama, yang berjuang di jalan sosial budaya, yang memperjuangkan kesenian seperti Mbah Condro Suwono ini. Mudah-mudahan kami diberi kekuatan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami agar kami bisa melestarikan kesenian-kesenian ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu aku memohon petunjuk dan kepadamu mohon bimbingan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Kepadamu kami memohon agar apa yang kami upayakan ini adalah bagian dari pembelajaran yang kami lakukan, agar kami mencintai negeri ini, agar kami mencintai para leluhur kami, agar kami mencintai para pejuang kami, agar kami mencintai para budaya-budaya kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu aku berlindung dan kepadamu aku memohon, berikanlah kemampuan, berikanlah kemudahan, berikanlah keleluasaan kami untuk mengembangkan kesenian kebudayaan yang ada di daerah kami di Kota Malang ini, agar kemudian letak kegiatan kesenian kami tetap bertahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Ya, ambil. Kita gantian yang banyak-banyak yuk. Mbak coba kali di detail Mbak coba kali. Ya, yang mau ke depan mau foto silakan. Ayo. Foto sudah. Coba belum? Hai. Ya. Oke ya. Ini siapa sing gawa? Ini anak. Napan bawah. Kuat enggak? Di bawah kuat. Potong sendiri kuat enggak? Kuat enggak? Ya, sebentar. Oh, masih satu. Yuk balik, ngikuti di belakangnya Naban. Yuk, ini balik. Nggak dikembalikan. Iya. Satu-satu, ayo satu-satu, barisnya satu, tadi dua, sekarang satu.
Tambah kuah dari atas. Tambah kuah dari atas. Enak. Banyak jawab. Ini Bu, jadi tambah kuah. Gak apa-apa, karena Bapak No. Kan kan ben kan, pas megengan, pas makan mesti enggak. Oh. Dari dulu loh, megengan, makan. Nah ini ya ben, sering banget megengan, para Pak Wali. Kan bareng tangan loh. Jawa iki apa gini? Bocor kabeh gini-gini. Kalau kan tidak aneh aku ora. Terus makan rek.
Itu tadi penampilan dari adik Sesa, yaitu tari Pitik Wali. Nah, selanjutnya ini juga tarian yang sama bertemakan unggas, bertemakan burung-burung terbang. Silakan mencari tempat yang tidak basah. Sambil menikmati tetesan air yang deras ya, untuk bisa membuat basah kuyup. Mari kita sama-sama saksikan tari Garuda Nusantara dari adik Salsa. Aja lali Pak Di divisani mangan lho ya. Wah, cewekku telas wes kebet iki. Ceweke kebet. Apa tak? Tak apa tak? Tak cepet ke ya? Pakai kok saru. Garuda Nusantara. Memang tempatnya saya nek beratapkan ini iki. Iki seger lho kita makan apa bondo udan. Yakin gak hujan? Ya Allah, Yuk jangan. Awas kamera. Hey, kamera. Oh, enak ta wis marami. Kamera piye? Ora cepet sarung gua.
Wantolo. Tarian. Nah, untuk penampilan yang selanjutnya yaitu adalah tarian khas dari Kolombian. Masa dari tadi kita cuma nontonnya kreasi-kreasi aja kan? Kita harus juga harus mengulang tarian-tarian khas Kolombian dari Kolombian. Baik, penampilan yang selanjutnya yaitu tari topeng ragil kuning yang akan dibawakan oleh adik-adik berkebaya yang lucu-lucu ini. Baik, selamat menyaksikan. Benerin ini masih mau benerin. Ular mandi montoku woso aronto roning kali ya akhir sayang borong foto
Jangan
dua kan.